Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7L SMP Negeri Muhammad 2 akan melakukan pembelajaran di luar kelas dan kami akan pergi ke Desa Brenjong, Trawas, Jawa Timur. Fermentasi selama 1 sampai 2 minggu. Jadi ketika difermentasi selama 2 minggu nanti baunya kayak tape. Oh enggak? Ya kayak gitu. Jadi tiap hari harus diaduk deh ya. Jadi misalnya untuk udara juga harus diaduk seperti ini. Ini tiap hari ya. Nanti mungkin prosesnya dilakukan 2 menit aja lah. Besok lagi hari kedua, ketiga sampai 10 sampai 4. Nanti kalau nyaring ya deh ya. Nanti jangan ditutup rapat. Ya agak sedikit longgar biar nanti gasnya itu enggak apa biasanya bikin gembong di ininya, nanti kalau ketika dibuka pasti meletus gitu. Makanya tetap dikasih rong lebih halus. Kalau ini kan masih belum jadi, kalau nanti sudah jadi bentuknya seperti ini. Nah gitu caranya, gini deh. Ini kotoran, ini yang masih belum jadi deh ya, ini masih bau. Ini kalau ada daun-daunan atau rumput atau daunan yang lebih besar kayak gini, ini tanaman titonia. Nah, ini harus dirajang dulu deh ya. Kalau bisa dirajang, kalau sudah seperti ini ya nggak usah dirajang. Ini kalau membuat, ini usahakan kayak daun-daunan lebih banyak. Jadi misalnya kotorannya 2 bagian, paling enggak ini harus 5 bagian. Jadi dicampur kayak gini, nanti dicampur gini deh ya. Misalnya kayak gini. Nanti biar kamu tahu, siapa tahu nanti kamu mengekspor saat terbaik. Dan kalau kepingin cepat, ya paling enggak kita harus sediakan yang namanya dekomposer tadi kayak gini. Ini kebutuhannya cuma, misalnya kan 10 mili deh ya. 10 mili berarti airnya 2 liter. Ini ada 3 liter atau 4 liter, berarti kita butuh 2 lagi. Ini. Nanti kita siram kayak gini. Nah. Kalau sudah seperti ini nanti, kalau skala besar ditumpuk lagi per lapis, jadi seperti ini. Nanti setiap 1 minggu sekali itu kita sadur, jadi dicampur lagi gini deh ya. Nah. Jadi nanti mikroba atau bakteri yang baik untuk tanah dan tanaman itu nanti bisa merata. Dan ini nanti hancur deh ya. Ini dilakukan minimal itu 2 minggu, kalau bisa ya 1 bulan atau sampai 3 bulan. Nanti kalau sudah jadi, nanti bentuknya tadi ya seperti ini. Nah, kayak gini. Ini media tanam yang siap diaplikasikan ya. Jadi kebutuhannya nanti bisa untuk pupuk dasar, untuk pupuk susulan dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Yang kita buat. Kemudian waktunya ngaduk itu harus diaduk tiap hari ya. Nanti habis diaduk ditutup kayak gini. Pokoknya jangan terlalu rapat. Kalau terbuka nanti yang datang nanti maggot ya. Tahu maggot kan? Biasanya bertelur di, karena baunya kan kayak tabu. Biasanya maggot itu terbang ke sini biar telur di sini. Kalau kepingin aman ya ditutup aja kayak gini. Nanti setiap hari diaduk. Nanti setelah 2 minggu baru dipanen kayak gini. Disaring nanti kalau misalnya kepingin jual nanti kayak dikemas kayak gini. Kalau di Brenjong ini harganya 25.000 setengah liter. Ini aplikasinya ini bisa untuk sekitar 2 tonan pengomposan. Ini tetap ditambahkan air per setengah tutup per 1 liter itu aja. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjut untuk semen, di Bapak Ibu Guru SMP Bilingual bahwa nanti setiap kelompok harus membawa atau bikin gini 5. Jadi nanti dipertanggungjawabkan di sekolah nanti sampai bisa tumbuh. Jadi 5 jenis macam sayur nanti saya sediakan di sini. Nanti pakai plastik seperti ini. Nah, ini saya kemarin bawakan benih macam-macam kayak gini. Ada benih kailan. Ada yang tahu kailan? Ini kayak daunnya kubis atau brokoli kayak gini daunnya. Ada yang tahu ketumbar? Nanti kalau di organik biasanya yang dibutuhkan itu bukan bijinya ya, tapi daun kayak gini. Daun dan akarnya biasanya yang dipakai. Kemudian ada cabai rawit nanti bentuknya seperti ini. Kemudian ada sawi, ada yang tahu? Taisin tahu, pasti tahu. Yang terakhir bunga matahari. Ini bunga matahari fungsinya untuk refugia sebenarnya. Jadi kalau tanam sayur paling nggak nanti di sekelilingnya ada tanaman yang bisa mengusir hama atau mendatangkan predator untuk bisa melindungi tanaman kalian kayak gini. Ini kan fungsinya banyak. Kemudian gini,
kok ada yang pakai plastik, ada yang pakai pot kecil kayak gini. Nah, kalau di belenjong itu ada dua teknik ya sebenarnya. Kalau yang seperti ini akan lebih cepat. Kemudian sekali misalnya dibanding dengan yang hasil seperti ini lebih cepat dan lebih murah. Ini pakai namanya pot tray, isinya sekitar 120 tanaman, lebih. Misalnya kalau adik-adik ini semua nanam dari satu aja giling kayak seperti ini. Kalau adik-adik hanya butuh beberapa ya mungkin pakai plastik ini bisa. Atau kalau lebih ramah lingkungan bisa pakai daun pisang. Itu aja. Apa yang kita butuhkan untuk menanam ada dua maksudnya umurnya ya, teknik ya tadi yang pakai plastik sama ini. Kemudian bahan-bahannya yang kita sediakan ada tanah kebun, nah gini ya, yang diayak dulu ya tanah, pokoknya tanah. Kemudian ada kompos yang tadi itu yang kita bikin. Kemudian ada arang sekam, tahu arang sekam? Jadi kulit padi yang dibakar nanti jadi sekam kayak gini, bukan abu ya tapi sekam. Kemudian ada pasir, ini boleh dipakai salah satunya. Ya perbandingannya gimana Pak? Ya perbandingannya ini dua bagian tanah, ada dua bagian kompos atau pupuk kandang, ada satu bagian arang sekam. Kalau nggak ada arang sekam boleh pakai satu bagian pasir. Ini nanti dicampur jadi satu. Nanti seperti ini ya. Itu butuh waktu 20 hari. Ini nanti kan per kelompok harus bawa tanaman ini 5. Nanti harus memasukkan ini ya. Siap? Salah satu 20 hari harus bawa ya. Ini jumlahnya berapa? pastikan bentengannya 10. Satu kelompok berapa orang? 9. 9. bentengannya Jadi berarti 2 kelompok kan? Ya. Beda kelas mungkin. Beda kelas. Beda kelas. Jadi nanti ini nanti harus memasukkan 10. ya. Ya, caranya gini. Ini pakai plastik. Ini sebenarnya plastiknya Jaya dimasukkan ke dalam tanah, kita masukkan ya. Agar tanahnya subur dan hidup. Tanah hijau ya, tanah lumus kan hijau. Hidup. Apa itu tanah hidup? Baru kita masukkan benihnya. Oh, tanah kok hidup. Misalnya kita butuh, nanti harus beda-beda deh ya. Tanah bisa Ini bunga matahari atau padi ya namanya. tanah Ini hidup. ada yang warnanya, kok ada yang hitam kak, ada yang lorek, itu beda jenis. Tanah yang Tapi bisa insya Allah ditanami. kayak gini ya. Itu bagus ya. Kalau kepingin cepat Jadi harus tanah direndam yang dulu deh. hidup, Kalau nggak cepat itu ya harus tanah dimasukkan yang dulu. di dalamnya mengandung Diharap komponen-komponen disiram, disiramnya. Pokoknya kondisi lembab kayak gini ya. Nanti kalau dibawa ke sekolahan, antara dibiarkan. lain Nanti sekitar 3 hari pasti sudah mulai pecah. Kulitnya nanti berkecambah. ada di mikroba ya. Mikroba itu ada jutaan Kemudian jenisnya. Ada yang lainnya sama, Baktio, kayak gini. ada Biberia, Dimasukkan. ada Acetobacter, Ini ada sawi, tetap dimasukkan Dewa, satu-satu. macam-macam lah. Silakan dicoba. Ada lagi yang Adik-adik kita sering sebut apa masukkan. Kita perhatiannya ya. Jadi setelah tanaman itu dipindahkan ke tanah, terus habis itu diapain? Apakah dibiarkan tumbuh sampai panen apa gimana? Diapain? Diapain? Setelah tanaman itu dipindahkan ke tanah, tanaman cabai minta satu. Setelah tanaman cabai ini kan nggak mungkin ya berbuah di sini kan nggak mungkin. Dipindahkan ke tanah. Setelah dipindahkan ke tanah, apa yang harus kita lakukan? Disiram. Bentar, disiram. Setelah disiram diapain? Dirawat, dicabuti bulbanya, bunganya, biar tidak terjadi persaingan unsur hara. Nah, setelah itu, apabila tanamannya itu kena hama ataupun penyakit, diapain? Disemprot menggunakan pestisida organik. Pestisida organik. Setelah itu, ada beberapa tanaman yang memerlukan pupuk susulan dan ada yang tidak memerlukan pupuk susulan. Nah, pupuk susulan itu pupuk kompos. Mungkin teman-teman sudah belajar kan ya pupuk kompos, cara pembuatannya? Ya, mungkin teman-teman tadi jalan ke sini mencium aroma-aroma yang sangat wangi. Itu tadi bahan untuk membuat kompos. Nah, pembuatan kompos dan juga pestisida itu petani di sini tidak beli sama sekali, produksi sendiri. Kayak gitu. Benih juga tidak beli. Tanaman dibiarkan berbuah dan berbuah sehingga menghasilkan biji. Biji itu akan ditanam lagi. Jadi tidak ada yang beli. Seperti itu ya. Paham? Setelah dipupuk, setelah dikasih pestisida, setelah dirawat, disiram, dicabuti gulmanya, habis itu baru bisa dipanen. Kalau nggak dipupuk, nggak dirawat, nggak dikasih pestisida, mana bisa tanaman panen? Kan nggak bisa kan? Iya? Iya. Oke. Kita akan jalan-jalan ke sini, teman-teman bisa melihat tanaman ada tanaman kaca. Ini tanaman kaca ya. Ini tanaman cabai. Nah itu ini loh yang saya maksud tadi ya. Kalau dia tumbuh di alam terbuka artinya terkena hujan secara langsung tumbuhnya akan gini jelek. Makanya perlu tumbuh di dalam greenhouse ataupun di stall.
Minta tolong kalau misalnya lewat di sela-selanya ya, jangan lewat di sininya ya. Biar nggak rusak nanti, kasihan petaninya. Setelah itu ada tanaman sawi. Ini yang ditanam. Nah, sisa-sisa tanaman ini akan diberikan ke ikan sebagai pakan. Ya, ini tanaman cabai yang jelek pertumbuhannya juga, cabai hijau, cabai lawak. Tanah, sehingga teman-teman bisa lihat jarak tanamnya itu cenderung mepet, cenderung empat ya. Ini tanaman kangkung. Kalau selada seperti itu kan disemai dulu dalam tray yang tadi sudah dijelaskan Pak Hari kan. Dan nanti akan dikasihkan ke beberapa petani. Nah, setelah dikasihkan ke beberapa petani, itu nanti akan dipindah tanamkan lagi sama petani di polybag yang agak besar ataupun di tanah. Kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Masih. Mafi. Ini namanya gebor untuk menyiram tanaman. Nah, ini wadahnya pestisida yang saya maksud tadi teman-teman. Ada Bio-Om B, ada Bio-Om M. Ini ya. Nanti di sini ada sedikit hama-hama apa-apanya. Itu peralatannya, terus ada tray, ada nali juga, cangkul sudah pasti ya, cangkul, cerkop sama sabit itu sudah pasti. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau membedakan tanahnya itu nggak bisa, soalnya ini dilihat sekilas itu kan nggak bisa ya, tanah kimia sama organik. Itu adanya analisis. Nah, kalau misalnya petani itu dari dia menerapkan budidaya kimia, organik kan dia beralih ke organik, itu petani harus menunggu 2 tahun terlebih dahulu. Nah, dalam tanah organik ini, dalam satu genggam, dalam satu gini, itu banyak sekali ribuan bahkan puluhan ribu mikroorganisme dalam tanah. Yang pastinya kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, harus pakai mikroskop. Ada di sana di SMP ada yang mikroskop ya. Nah, baru ada nanti mikroorganisme. Nah, cacing itu apa Kak? Cacing itu termasuk makroorganisme. Kalau bisa dilihat dengan mata itu namanya makroorganisme, kalau nggak bisa dilihat dengan mata itu namanya mikroorganisme. Kayak gitu. Nah, tanaman itu sistemnya sama kayak manusia. Akarnya itu ibaratnya mulut. Dia itu yang mencari makan unsur hara dalam tanah itu lewat akar. Kemudian disalurkan ke tubuhnya yaitu Nah, setelah itu daunnya ini apa ini? Tangannya, apa telinganya, apa apanya ini? Kepalanya. Iya, terserah. Boleh menganggap kepalanya, telinganya, boleh. Daunnya ini untuk proses fotosintesis. Tanaman ini apakah bernafas, Kak? Tentunya bernafas. Semua makhluk hidup itu bernafas. Hewan, manusia, tanaman itu bernafas. Cuma ada daun yang memproses fotosintesisnya ya, lewat stomata ya. Oke. Sekian dari saya. Pihak hijau ada yang namanya sortir, grading, dan packaging gitu. Nah, cara pertamanya yaitu ketika petani kirim itu udah bersih teman-teman, udah dicuci seperti ini. Kalau bisa dicuci bawahnya aja supaya nanti daunnya nggak kena. Kalau kena nggak apa-apa sebenarnya, tapi harus dikeringkan dulu. Nah, kenapa sih kok sama akarnya? Supaya bisa awet nyampe tempat pengiriman, bisa tahan sampai 3-4 hari gitu. Nah, caranya gini, yang patah kita ambilin. Loh, kenapa kok yang patah diambilin? Supaya sampai tempat pengiriman enggak kuning. Kalau dibiarkan nanti jadi kuning gitu. Nah, seperti ini, yang jelek kita pilih, kita patahin dan bersihin ini. Nah, habis itu kita pilah ya. Jadi ada grade A, grade B, dan yang bagus itu masuk grade A. Habis itu kita timbang. Nah, untuk timbangannya sendiri 200 gram per packnya. Nah, kita pakai alat ini aja karena alatnya yang biasanya buat masukin itu dibuat untuk packing karena ada packing. Nah, caranya seperti ini teman-teman.
ini supaya nggak patah. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita silet. Awas ya. Nah, ini sampai merahnya mati. Iya enak. Enak tamat ya benar. Oke, habis disiler ya ini contohnya. Nah, ini udah disiler seperti ini. Karena ini masih panjang. Nah, ini sudah digunting. Nanti jadi seperti ini. Nah, ini ada lubang-lubangnya. Fungsinya apa sih? Buat sirkulasi udara. Biar nanti kalau misalnya dibiarkan ini nggak ada lubangnya, nanti itu mengembut. Ini untuk sayuran daun. Nah, kalau untuk pot-potnya sendiri, nah, ini kemudian kita pakai strapless. Terus kemudian kita pasang logo brandnya. Di setiap logo itu pasti ada organik. Seperti ini sudah ada organik. Karena tadi sama asam organik Indonesia. Nah, tadi ini juga ada. Sudah ada organik. Nah, kalau teman-teman membedakan di supermarket ada ibunya atau bapaknya, kalau ada logo seperti ini itu pasti organik. Kecuali itu hanya ini ya asal-asalan aja. Ini kebanyakan kalau ada logo organik Indonesia itu pasti organik. Karena ini sertifikasinya setiap tahun dari Biosec Bogor. Nah, di wrapping kita bisa buat ini. Ada yang tahu ya? Apa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Labu siam atau manisa. Nah, pakai ini. Kok mati nah? Itu balik bahasa ini. Ya, teman-teman awas itu yang dan ini gunting. Biasanya kalau panas ini langsung patah, langsung putus ya. Lampunya mati, jadi kita pakai gunting. Namanya wrapping ya. Ini dorong akhirnya apa ini? Ini mana? Jangan percaya yang itu sesat itu. Nah, seperti ini. Kemudian dikasih label Mbak Erna. Jangan percaya. Nah, seperti ini. Tadi juga ada serai. Nah, kalau ini kemasannya isinya 0,5 atau setengah kilo. Kalau ini seperempat atau 0,250 gram. Nah, kalau yang ini tadi berapa? 200 gram. Kalau yang ini pot-pot seperempat atau 0,250 gram sama dengan sini. Nah, selain sayuran teman-teman, di Berinjau juga ada beras. Nah, ini ada beras putih. Ngumpul bareng teman, cari pengalaman sama teman-teman sambil makan gorengan, berasik-asikan sama kawan-kawan, bukan cari lawan, control is number one. Happy aja lah, bernyanyi salalalala, cuek-cuek aja lah, oh salalalala.